Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya Nur Hadi Fadila. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas materi mengenai zakat sebagai instrumen publik. Baik, langsung saja materi apa yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama ada pengertian dari zakat, meliputi harta yang wajib dizakati itu apa saja, dan yang kedua adalah pengaruh dari zakat terhadap motivasi untuk investasi, dan yang ketiga adalah hukum dan hikmah dari zakat. Yang selanjutnya adalah peranan zakat untuk kesejahteraan umat dan pembangunan. Baik, langsung saja yang untuk materi yang pertama, yaitu tentang zakat. Pengertian dari zakat. Apakah teman-teman tahu apa itu zakat? Seperti yang dapat kita lihat bahwa zakat yaitu bagian dari tertentu dari harta kekayaan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sejumlah orang yang berhak untuk menerimanya. Harta apa saja yang diwajibkan atau untuk dizakati, yaitu yang pertama ada hasil perdagangan. Besarnya zakat dari perdagangan ini yaitu 2,5% dikeluarkan setelah dikurang oleh hutang dan kerugian, telah mencapai nisab 85 gram emas dan setelah berusia 1 tahun haul. Jadi kalau penghasilan dari perdagangan telah mencapai nisab 85 gram emas, maka hasil perdagangan tersebut harus dizakati. Seperti itu ya teman-teman. Baik, langsung saja yang kedua, yaitu hasil pertanian dan buah-buahan. Hasil pertanian dan panen buah-buahan yang juga wajib untuk dizakati. Nisab dari pertanian dan buah-buahan yaitu 5 waks atau setara dengan 653 kilo. Jadi hasil pertanian dan buah-buahan kalau sudah mencapai 653 kilo dari penghasilannya, maka hasil pertanian dan buah-buahan ini wajib untuk dizakati. Yang ketiga adalah hewan ternak. Seperti ada hewan ternak itu kalau seperti unta, sapi, kerbau, itu kalau memiliki jumlah yang banyak juga wajib untuk dizakati. Yang keempat yaitu ada rikas atau barang temuan. Setiap barang temuan atau harta terpendam dalam tanah pun selama bertahun-tahun atau rikas berupa emas atau perak yang tidak diketahui lagi pemiliknya, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 20%. Jadi kalau kita menemu emas atau perak di dalam tanah yang tidak diketahui lagi pemiliknya itu siapa, maka barang temuan tersebut harus wajib dizakati sebesar 20%. Yaitu yang selanjutnya yaitu ya hasil profesi, baik itu profesi pegawai negeri maupun swasta yang penghasilan minimalnya setara dengan 653 kg gabah kering, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Jadi kalau zakat profesi ini, jika penghasilannya udah di atas 653 kilo gabah kering, maka harus dizakati juga. Baik itu profesi swasta maupun pegawai negeri harus dizakati. Yang selanjutnya ada investasi, seperti bangunan atau kendaraan. Dapat dilihat bahwa dengan nisab 685 gram sampai haul. Yang selanjutnya yaitu emas atau perak. Setiap muslim yang memiliki simpanan emas atau perak selama 1 tahun dan nilai minimalnya mencapai 85 gram emas wajib mengeluarkan zakat sebanyak 2,5%. Yang selanjutnya yaitu hukum dan hikmah dari zakat. Di dalam Islam sendiri, zakat itu diatur dalam Quran Surat At-Taubah ayat 103
Dan ada juga Quran surat Al-A'raf ayat 156 dan surat An-Anbiya ayat 73. Di dalam Al-Quran ini dijelaskan bahwa zakat adalah hal yang wajib bagi umat muslim yang mampu secara finansial. Menunaikan zakat dilakukan demi keselamatan dunia dan akhirat. Umat Islam mempercayai bahwa memberikan zakat dapat mendapatkan pahala, sedangkan jika mengabaikan pemberian zakat akan mendapatkan dosa. Jadi kalau kita umat muslim yang kebutuhan finansialnya sudah mencapai dari aturan-aturan yang dijelaskan tadi, kita harus membayar zakat, karena zakat adalah diwajibkan dalam Islam. Selanjutnya ada hikmah dari zakat, yaitu yang pertama, mendidik jiwa manusia suka berkorban dan membersihkan jiwa manusia dari pikiran kikir dan batil. Yang kedua, zakat dapat memberikan arti bahwa manusia itu saling tolong menolong atau saling tergantung untuk pada sesama umat manusia, bukan hidup untuk dirinya sendiri. Yang selanjutnya yaitu zakat dapat mencegah timbulnya rasa dengki kepada sesama manusia. Yang terakhir yaitu ada zakat bersifat sosialistis, dikarenakan meringankan beban fakir miskin dan meratakan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada sesama. Baik, yang selanjutnya yaitu pengaruh zakat terhadap motivasi investasi. Zakat dapat dijadikan salah satu sumber ekonomi yang produktif untuk para fakir miskin. Zakat sangat diharapkan dapat meningkatkan ekonomi rakyat miskin, sehingga filosofi zakat yang bertujuan agar kekayaan tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya. Untuk itu, selama zakat masih dikelola oleh bantuan-bantuan yang bersifat konsumtif, maka mustahil kekayaan itu akan dapat beredar di kalangan orang miskin, sebab ia dibantu untuk keperluan konsumtif. Tentu mereka tetap akan membelanjakan kepada orang-orang kaya. Maka untuk itu harus dikembangkan zakat untuk dalam bentuk investasi, sehingga keuntungan dari harta zakat itu tetap mengalir kepada mustahik yakat. Seperti itu. Baik, yang selanjutnya yaitu peranan zakat dalam kesejahteraan umat dan pembangunan. Tujuan utama dari zakat yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan umat dan mengurangi kesenjangan yang terjadi pada masyarakat agar dapat tercapai secara maksimal. Kewajiban zakat dalam pembangunan pada hakikatnya merupakan implementasi dari pembangunan sosial. Penerapan zakat dalam pembangunan dan aktivitas ekonomi menciptakan harmoni antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan ekonomi. Dalam pelaksanaan zakat, terdapat fungsi-fungsi terhadap pembangunan sosial secara umum. Terlihat di dalam dua hal, yaitu pendistribusian harta kekayaan dan upaya pemberdayaan masyarakat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman dan dapat menambah wawasan kita. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.